Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Mahfud. Saya adalah mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN, kelas 03 PPKP 001. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Adapun media yang saya gunakan yaitu media audiovisual dalam bentuk slide PowerPoint. Kemudian materi yang saya bawakan yaitu materi kelas 11 semester 1 tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tugas video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh dosen Ibu Sulastri SPD MH. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya. Oke, baik. Topik materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, topik materi ini yang akan kita bahas dalam presentasi yang akan saya lakukan pada kesempatan ini. Oke, baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disingkat HAM dalam bahasa Inggris, Human Right, adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia atau kodrat, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Setiap manusia memiliki haknya, di antaranya hak untuk berbicara atau berpendapat, hak untuk hidup damai, dan hak untuk mendapatkan pelayanan dan diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Hak asasi manusia adalah hak yang paling dasar yang dimiliki setiap individu. Bisa dikatakan juga kalau hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena bersifat mutlak, artinya hak asasi manusia harus dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan yaitu tentang sifat-sifat hak asasi manusia. Nah, sifat-sifat hak asasi manusia diantaranya yaitu yang pertama hakiki. Artinya hak yang dimiliki oleh semua orang sejak mereka dilahirkan. Dan yang kedua yaitu bersifat universal. Artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, agama, suku, ras, dan juga perbedaan lainnya. Kemudian bersifat permanen atau tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain. Kemudian bersifat tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua yang sudah diatur dan ditetapkan. Oke, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi manusia. Kewajiban asasi menjadi kewajiban dasar disertai tanggung jawab sebagai bentuk menghormati hak asasi manusia lainnya. Dalam konteks HAM, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki hubungan sebab akibat. Seseorang bisa mendapatkan haknya ketika mereka melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Dengan kata lain, hak dan kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas HAM. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2,
yang berbunyi kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Artinya, kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia yang bertujuan untuk menegakkan HAM. Selanjutnya yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Kemudian yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran HAM. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia, tetapi berbahaya jika tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Misalnya kelalaian dalam pemberian layanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan menjelaskan penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu faktor internal. Di antaranya yaitu sikap egois, tidak toleran, rendahnya kesadaran terhadap HAM. Kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu diantaranya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, ada upaya penegakan HAM. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Upaya penegakan preventif, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan tentang HAM dan pengadilan HAM, kemudian penyuluhan dan pendidikan tentang HAM kepada masyarakat. Kemudian upaya yang kedua yaitu upaya penindakan represif, pemberian layanan dan konsultasi kepada masyarakat. Di antaranya menerima pengaduan korban pelanggaran HAM, menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan, pencarian data dan informasi pelanggaran HAM, menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pandangan ahli. Kemudian di sini ada juga lembaga-lembaga pelindungan HAM yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Komisi Nasional HAM atau disingkat Komnas HAM. Nah, Komnas HAM sendiri di sini berfungsi untuk pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Kemudian tujuannya ada Komnas HAM itu yaitu untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Oke, kemudian lembaga yang kedua yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Nah, KPAI ini bertugas untuk melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak kepada pemerintah.
Kemudian tujuan dari KPI itu sendiri yaitu memberikan jaminan terhadap hak anak. Selanjutnya yaitu ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini tujuannya yaitu untuk menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan. Kemudian ada yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Tugasnya yaitu membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan HAM. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.